البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang sebab-sebab untuk seseorang bisa mendapatkan khusyuk. Apa saja? Indak ya Ukasha. Nah, kita sebutkan 4 sebab untuk seorang bisa meraih kekhusyuan. Yang pertama dan paling pokok adalah kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengenal Allah tidak mungkin seorang bisa khusyuk. Kemudian membaca Al-Quran atau mendengarkannya. Yang ketiga dengan menuntut ilmu. Dan yang keempat dengan berusaha melihat aib-aib diri sendiri. Kalau kita lihat aib-aib kita merasa sebagai seorang yang penuh kekurangan, penuh dosa, penuh kesalahan, maka akan betul-betul konsentrasi ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah dipenuhi dengan rasa khawatir, juga rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dan kemarin ada asar bagus dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Man hafizah takhashu'ihi fa'aujaba as-sakinah wal khasyah wat tawadhu' wal inkisar. Baik. Naam. Perkataan bagus dari Hasan Al-Basri, demikian pula Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, yaitu Hasan Al-Basri, qad kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yalbathu an yura dzalika fi takhasyu'ihi wa hadyihi wa fi lisanihi wa basarihi wa birrihi. Sungguh dulu seorang menuntut ilmu, kemudian tidak selang beberapa lama sampai dilihat ilmu tersebut pada kekhusyuan dia, pada tingkah laku dia, pada lisan dan penglihatan serta bakti dia. Nah sekarang kita lanjutkan berhubungan dengan ibadah setelahnya, yaitu al-khasyah. Al-khasyah memiliki hubungan sangat dekat dengan khauf, yaitu rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya bahwasanya khasyah itu adalah rasa takut yang khusus. Yang dimanakan oleh sebagian ulama bahwasanya khasyah adalah khaufun yashubuhu ta'zim. Khaufun yashubuhu ta'zim, yaitu rasa takut yang tercampuri dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanyalah itu terjadi pada orang-orang yang betul-betul mengetahui
apa yang dia takuti. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala khususkan khasyah ini ikhwani fillah kepada ahli ilmu atau kepada para ulama. Nah, karena rasa takut yang disertai oleh pengagungan ini tidak mungkin terwujud tanpa ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Ibnu Rajab rahimahullahu taala ketika berbicara tentang ayat ini beliau mengatakan dallat hadhil ayatu ala itsbatil khasyati lil ulama'i bil ittifaq wa ala nafyiha an ghairihim ala asahhil qaulain. Ayat ini menunjukkan tentang penetapan sifat khasyah bagi para ulama secara ijma', yaitu para ahli tafsir mereka sepakat bahwasanya pada ayat ini terdapat penunjukan bahwasanya khasyah itu ada pada para ulama, dan juga menunjukkan tentang ditiadakannya khasyah dari selain ulama menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat yang ada. Kenapa? Karena adanya sighah innama yang memiliki makna makna hasr, menunjukkan pengkhususan khasyah itu bagi para ulama. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah katakan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Makanya pada ayat ini akhwani fillah sekaligus sebagai dorongan bagi kita semua untuk bisa berhias dengan ilmu, untuk mampu mewujudkan ibadah yang agung ini, yaitu khasyatullahi azza wa jalla, rasa takut yang diiringi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenar-benar orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu itu tolak ukurnya bukan pada banyaknya hafalan, bukan pada banyaknya pelajaran yang dia dapat, bukan dengan banyaknya kitab-kitab yang telah dia selesaikan atau dia karang, bukan. Tapi pada perkara ini, yaitu ada tidaknya khasyah pada orang tersebut. Oleh karena itulah ulama sedikit, tapi kalau orang cerdas banyak. Tapi yang mencapai predikat ulama itu sedikit. Kenapa? Karena ada hal yang membedakan, yaitu khasyah. Makanya dikatakan dalam riwayat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilm al khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, tapi ilmu yang hakiki adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga datang asar yang bagus dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau berkata padanya, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari bihi jahlan. Cukup rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi pengagungan itu sebagai ilmu, dan cukup ketertipuan seorang hamba dengan apa yang dia miliki itu sebagai suatu kejahilan. Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari bihi jahlan. Dan betapa banyak manusia ikhwani fillah yang tertipu dengan dirinya sendiri. Dia ujub, dia pandang dirinya
melebihi kadar. Naam, apalagi ketika melihat banyak pengikut, banyak yang menyanjung, sehingga lupa bahwasanya hakikat ilmu adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, asar dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, annahu su'ila atau anna ar-rajula qala lahu ayyuhal alim, bahwasanya seorang laki-laki memanggil beliau ayyuhal alim, wahai orang yang berilmu. Faqala, maka beliau menjawab, innamal alimu man yakhshallaha, hanyalah sebenar-benar alim orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menunjukkan tawadhu dari beliau rahimahullah. Makanya kalau kita perhatikan panggilan ikhwani fillah kepada guru, panggilan kepada alim tidak dengan panggilan ini ayyuhal alim. Naam, ya alim. Tidak. Naam. Tayyib. Kenapa? Karena tayyib, hakikat orang yang berilmu ya orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilannya dengan panggilan yang lain, dengan sesuatu yang sesuai kebiasaan, baik itu syekh, naam, atau yang lainnya. Juga perkataan dari Fudail bin Iyad ketika beliau menjelaskan tentang pembeda antara seorang yang betul-betul faqih dari yang lain. Maka kita tinggal menimbang-nimbang kawan, dari mereka-mereka yang suka berbicara, mereka-mereka yang suka menulis, dan seterusnya. Fudail bin Iyad dalam Tabaqat Al-Hanabilah jilid kedua halaman 150 mengatakan, innamal faqihu alladhi antaqadhu al-khasyah wa askatathu al-khasyah, hanyalah seorang yang betul-betul faqih adalah orang yang rasa takut kepada Allah menjadikan dia berbicara. Maksudnya bagaimana? Rasa takut pada Allah mendorong dia untuk berbicara. Kenapa? Kalau tidak berbicara dia khawatir dosa, sebab ini adalah perkara wajib untuk dia menerangkan kepada manusia. Oleh karena itulah mereka ini tidak gentar ketika harus berbicara kebenaran. Demikian pula tidak malas ketika ditanya tentang suatu hal yang berhubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menjadikan mereka berbicara adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa askatathul khasyah, dan seorang yang rasa takut pada Allah menjadikan dia diam. Dia diamnya karena takut pada Allah, berbicaranya juga karena takut pada Allah. Nah, ketika pembicaraan tidak bermanfaat, ketika pembicaraan dikhawatirkan menjatuhkan dalam dosa, maka dia diam. In qala bil kitabi wa sunnah, jika dia berbicara maka dia berbicara dengan Alkitab wa sunnah. Wa in sakata bil kitabi wa sunnah, dan jika dia diam pun dengan kitab dan sunnah. Wa in ishtabaha alaihi syai'un waqafa 'indah wa raddahu ila 'alimih.
Dan apabila rancu pada beliau suatu perkara, maka dia berhenti dan mengembalikan kepada yang mengilmuinya. Ini hakikat faqih. Dan yang demikian ikhwani fillah sangat sedikit di zaman ini. Oleh karena itulah butuh untuk kita mengenal ahlul ilmi dan juga menjalani tariqatul ilmi, menjalani jalan ilmu untuk bisa berhias dengan sifat yang mulia ini, ibadah yang agung, yaitu khasyatullah azza wa jalla. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhwani fillah di antara doanya meminta untuk diberi rasa khasyah. Naam, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu baik dalam al-ghaib ketika apa? Tidak terlihat manusia maupun ketika terang-terangan di hadapan mereka. Ini juga penting, kawan. Karena seorang kalau sudah diberi rasa takut pada Allah disertai pengagungan, maka ini alamat kebaikan bagi dia. Adapun kedudukan khasyah dalam syariat kita, akhwani fillah, ibadah ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Yang pertama, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menunaikannya. Bahwasanya mereka itu ulama. Juga Allah Subhanahu wa taala puji para rasulnya karena apa? Karena mereka orang-orang yang memiliki rasa khasyah ini. Seperti dalam surat Al-Ahzab, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan mereka hanya takut pada Allah dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Ini penting. Siapa saja yang mau menyampaikan agama ini, kalau dia masih memiliki rasa takut kepada selain Allah, maka dia tidak akan mampu berbuat dan berucap al-haq. Makanya di antara sifat para anbiya, para rasul, ya seperti ini. Wa yakhshawnahu, hanya takut pada Allah, wa la yakhshawna ahadan illallah. Tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang menegakkan syiar-syiar Allah. Allah puji mereka yang mau memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala katakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang beriman pada Allah pada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, ini sangat jelas, kawan. Dan memang untuk betul-betul seorang menjadi pemakmur masjid-masjid Allah, kawan, kalau dia masih memiliki rasa takut kepada selain Allah, biasanya akan terhenti dengan ujian-ujian yang ada. Kemudian perkara kedua yang menunjukkan keagungan ibadah ini, yaitu adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mengarahkan rasa takut tersebut hanya kepada Allah. Dan Allah ingkari siapa saja yang rasa khasyahnya dipalingkan kepada selain Allah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw. Kemudian
in kuntum mu'minin. Apakah kalian takut pada mereka? Sungguhnya Allah itu lebih berhak untuk kalian takuti jika kalian itu orang-orang beriman. Menunjukkan wajibnya kita untuk mengarahkan khasyah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ketiga, janji ampunan dari Allah bagi orang yang memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Apa terusannya? Indak ya Maulana. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Naam. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Naam. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, dalam keadaan mereka tidak dilihat manusia, maka bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Menunjukkan utamanya rasa khasyah, mendapatkan janji ampunan dan mendapatkan pahala yang besar. Juga khasyah, yang keempat, khasyah merupakan penghalang seorang hamba dari melakukan dosa-dosa. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, al-khasyah an takhshallaha hatta tahula khasyatuhu bainaka wa baina ma'siyatih, fatilkal khasyah. Khasyah yaitu engkau takut pada Allah sampai rasa takut itu menghalangimu, menjadikan penghalang antara engkau dengan kemaksiatan kepada Allah. Itulah hakikat khasyah. Hal yang kelima yang menunjukkan agungnya ibadah ini, yaitu bahwasanya khasyah merupakan penolong bagi seorang hamba untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan, yaitu pendorong kuat yang membantu dia untuk menjadi orang yang taat. Sebagaimana dikatakan oleh Ubaidullah ibnu Abi Ja'far, masta'ana 'abdun 'ala dini bimithlil khasyati min Allah. Masta'ana 'abdun 'ala dini bimithlil khasyati min Allah azza wa jalla. Tidaklah seorang mencari sarana untuk menolong dia di atas agamanya semisal rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sarana yang paling kuat untuk seorang bisa istiqamah di atas agama Allah dan istiqamah di atas ketaatan. Kemudian yang keenam, mahabbatullah, akan dia dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, akan dia dapat ketika dia berhias dengan rasa khasyah. Dan ini jelas. Berarti akhwani fillah, kita lewati dari pembahasan-pembahasan yang lalu ada 3 hal yang berhubungan dengan rasa takut. Yaitu apa? Al-khauf, kemudian apa? Rahbah, kemudian khasyah. Dan tingkatan ya akhwani fillah, sebagaimana urutan penyebutan tadi. Ya, tingkatan yang awal adalah khauf. Kemudian naik lagi, tingkatan berikutnya yaitu apa? Rahbah. Kemudian tingkatan yang paling tinggi dari rasa takut pada Allah adalah khasyah. Ini tingkatan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua orang yang memiliki sifat khasyah mesti dia apa?
Khaifun rahib. Sebagaimana kadang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebut para anbiya dengan apa? Orang-orang yang memiliki rahbah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mencapai rasa khasyah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Taib. Ini berhubungan dengan ibadah khasyah. Jadi hubungannya dekat dengan apa? Khauf dan rahbah. Sehingga sebab-sebab untuk mencapai hal tersebut ikhwani fillah maka sama. Dan terkhusus untuk khasyah yang paling utama adalah al-ilm. Ilmu. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla ayuwafiqana lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta